Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Di dalam versi yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dan Abu Ya'la dari Said bin Abu Rosyid, katanya, aku pernah menemui orang Tanuhi, dari negeri Tanuh, yang menjadi utusan Heraklius kepada Rasulullah Saudi Hims, Syam, dan ketika itu dia seorang yang sudah sangat tua, dan dia tetanggaku maka aku berkata kepadanya, bolehkah engkau ceritakan kepadaku tentang surat kiriman Heraklius kepada Nabi Muhammad dan surat beliau yang dikirimkan kepada Heraklius? Aku membujuknya. Boleh, jawabnya singkat. Orang tua itu lalu bercerita. Katanya, bila Rasulullah tiba di Tabuk, beliau mengutus Diyah al-Kalbi kepada Heraklius, pembesar Romawi. Apabila surat Rasulullah itu sampai ke tangan Heraklius, dipanggilnya semua rahib-rahib gereja dan pendetanya. Bila semua mereka telah hadir ditutupnya semua pintu-pintu, dan tinggallah kami bersama dengannya. Heraklius berkata, utusan ini datang kepada kita, sebagaimana kamu sekalian melihatnya. Dan dia menyeruku untuk memilih salah satu dari 3 perkara berikut. Dia menyeruku untuk mengikuti agamanya, ataupun membayar upeti jizyah dari hasil negeri kita, sedang negeri ini tetap di bawah kekuasaan kita, ataupun kita menemui mereka di medan perang. Demi Allah, kamu semua telah mengetahui dari apa yang kamu baca di dalam kitab-kitab kamu, bahwa kamu akan dikalahkannya. Maka lebih baiklah, kita mengikut agamanya, ataupun kita berikan saja upeti dari hasil harta kita. Semua yang berkumpul di situ tidak senang dengan kata-kata Heraklius itu. Muka mereka merah padam karena marah. Mereka berkata, apakah engkau mengajak kita untuk meninggalkan agama Kristen, supaya kita menjadi hamba kepada si orang Badui yang datang dari negeri Hijaz itu? Heraklius terkejut mendengar tantangan keras dari ahli-ahli agama itu. Dia kini yakin, bila mereka keluar dari pertemuan itu, tentu mereka akan sebarkan berita itu di luar kepada penguasa-penguasa negara, dan tentulah dia akan diturunkan dari kerajaannya. Maka segeralah dia berkelit, nanti dulu, jangan terburu nafsu, kata Heraklius mempertahankan dirinya. Sebenarnya aku katakan begitu hanya untuk menguji pendirian kamu. Apakah kamu tetap teguh atas agama kamu itu? Sambungnya lagi. Kemudian Heraklius memanggil seorang Arab berbangsa Tujib yang memang menganut agama Nasrani dari kaum Arab Kristen. Lalu dia memerintahkan, tolong carikan bagiku, kata Heraklius, seorang yang pandai berbicara bahasa Arab, yang lidahnya lidah orang Arab. Bawa dia kemari untuk membawa surat jawabanku kepada si orang Badui itu. Berkata orang tua dari Tanuhi itu memberitakan peristiwa lama yang dialaminya. Katanya, aku pun dibawa kepada Heraklius lalu dia menyerahkan kepadaku sepucuk surat yang ditulis di atas tulang. Lalu dia berkata pula, bawalah suratku ini kepada orang yang mengaku nabi itu, kata Heraklius. Tetapi dengar baik-baik apa yang dikatakannya, dan ingat 3 hal berikut ini. Jika dia sebutkan, perhatikan jika dia menyebut sesuatu tentang surat yang dikirimkan kepadaku, dengar apa komentarnya. Perhatikan bila dibacakan suratku kepadanya, apakah dia akan menyebut perkataan malam atau tidak. Dan yang terakhir, coba berusaha sampai engkau dapat melihat di belakang tubuhnya, adakah suatu tanda yang menarik perhatianmu. Ingat baik-baik 3 perkara ini, dan beritahu apa yang engkau lihat kepadaku. Pesan Heraklius dengan hati-hati. Aku pun berangkat pergi membawa surat Heraklius itu, hingga aku tiba di Tabuk. Di situ aku bertanya kepada para sahabatnya, di mana ketua kamu, yang dikatakan Nabi? Tanyaku, di sana itu, yang sedang duduk dikelilingi orang. Jawab mereka, aku lihat Nabi Muhammad itu sedang duduk di tepi takungan air, di mana dia telah dikelilingi oleh para sahabatnya. Aku pun maju ke depan. Lalu mereka memberikanku tempat di depannya. Bila diketahuinya aku datang sebagai utusan dari Heraklius, aku pun menyerahkan surat itu kepadanya, dan diletakkan surat itu di atas pangkuannya. Kemudian dia berkata kepadaku, dari mana engkau? Aku orang Tanuh. Jawabku, maukah engkau kembali kepada agama yang suci dari kepercayaan nenek moyang kamu Ibrahim AS? Tanya Nabi Muhammad kepadaku. Aku ini utusan sebuah negara dan menganut agama negara itu. Tidaklah wajar aku mengubah agamaku ini sehingga aku kembali kepada mereka dulu. Jawabku dengan jujur,
Memang benar Tuhan telah mengatakan, sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau suka. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk itu kepada siapa yang disukainya. Dan dia adalah lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk itu. Nabi Muhammad terlihat kesal sekali apabila orang menolak untuk menerima Islam. Aku berdiam diri saja, tidak tahu apa yang mesti aku katakan lagi. Hai saudara dari Tanuh, tiba-tiba Nabi Muhammad menyeruku. Aku telah menulis surat kepada Kisra pembesar Parsi, lalu suratku dikoyak-koyakannya. Kelak Allah akan mengoyak-ngoyakannya dan kerajaannya. Nabi Muhammad berdiam sebentar. Kemudian menyambung lagi. Dan aku menulis surat kepada pembesarmu. Maka dia masih ragu-ragu lagi. Dan orang ramai masih boleh membuat alasan tidak tahu, selama kehidupan mereka aman tenteram. Nabi Muhammad berhenti sebentar. Mendengar ucapan beliau tadi aku berkata kepada diriku, nah, salah satu dari 3 yang dipesan oleh Heraklius supaya aku ingat baik-baik. Aku pun keluarkan sarung isi panahku. Lalu aku catat pada kulitnya. Kemudian beliau menyerahkan surat Heraklius itu kepada seorang yang duduk di kirinya untuk dibacakannya. Aku lalu membisik orang yang di sebelahku bertanya, siapa dia orang yang akan membaca surat Heraklius itu? Muawiyah. Jawab mereka. Tiba-tiba dalam surat pembesarku Heraklius ada sebutan mengajak ke surga yang luasnya seluas petala langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada bertanya, di mana letaknya neraka? Bila mendengar saja bunyi pertanyaan itu, Nabi Muhammad pun menjawab, Subhanallah, ajaib sekali pertanyaan ini. Ujar Nabi Muhammad, jadi di manakah malam bila datang siang? Tanya beliau, aku berkata pada diriku, ini satu lagi dari ucapan beliau yang mesti aku catat. Beliau telah menyebut malam, yang mesti aku sampaikan kepada Heraklius nanti. Sesudah selesai dibacakan kepada beliau surat yang aku bawa itu, beliau lalu berkata kepadaku, engkau patut diberi hadiah karena engkau utusan kepada kami, ujar beliau. Kalau kami ada hadiah, tentu kami akan berikan kepadamu. Akan tetapi kami sekalian adalah orang-orang musafir yang menyimpan bekal yang terbatas, jelas beliau. Tiba-tiba terdengar suatu suara dari hadapan beliau. Suara salah seorang sahabatnya. Aku yang akan memberikannya hadiah. Jika engkau benarkan, ya Rasulullah. Orang itu lalu mengeluarkan dari bungkusannya sepasang pakaian kuning dan diletakkannya di pangkuannya. Lalu aku bertanya ingin tahu, siapa yang menghadiahkanku pakaian ini? Utsman. Jawab mereka. Kemudian Rasulullah berkata pula, siapa suka menerima orang ini sebagai tamunya? Saya, kata seorang pemuda dari kaum Ansor. Orang Ansor itu pun bangun mengajak aku pergi. Apabila aku hampir meninggalkan majelis Nabi Muhammad itu, beliau memanggilku pula seraya berkata, hai saudara dari Tanuh, kata Nabi Muhammad. Aku pun segera mendekatinya sehingga aku berdiri di sisinya. Beliau lalu menarik pakaiannya sehingga terbuka bagian belakangnya, sambil berkata kepadaku, mari ke sini, tunaikanlah tugasmu, sebagaimana yang disuruh oleh tuanmu. Kata beliau, maka terlihatlah padaku apa yang bertanda di belakang badannya itu, yaitu semacam cap khatamun nubuwah, di bagian atas bahunya seperti tanda bulat.